Kalau kita suruh anak kita mengembalakan kambing, itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, tapi mubah. Nggak dapat pahala, cuman mendapatkan kesabaran, latihan. Piara kambing itu susah Pak, ditinggal hilang, diikat jerit-jerit. Oh payah kambing itu, jangan main-main. Makanya semua nabi-nabi, kata Nabi, hampir sebagian besar nabi-nabi penggembala kambing, karena sabar orang yang menggembala kambing. Ada sunnah Nabi yang boleh lagi. Nabi kalau ke kuburan, menunggu mayat dikubur, Nabi menusuk-nusuk tanah dengan tongkatnya. Itu mubah itu. Karena kalau nusuk-nusuk gitu, kita nggak lihat aib orang. Kalau gini-gini kan lihat, ya Allah, udah tua pun masih merokok juga kabarnya. Kalau kayak gini nggak lihat-lihat dia. Itu sunnah Nabi yang mubah. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan berpahala. Dikerjakan tidak berdosa. Nabi wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Sahabat-sahabat Nabi melakukannya. Maka kalau kita mati hari Senin dikubur Rabu, ini makruh. Karena Rasulullah bilang cepatlah kuburkan jenazah kalau sudah selesai diselenggarakan. Sunnahnya cepat. Nunggu-nunggu makruh. Kemudian yang terakhir sunnah Nabi yang haram diikuti. Bukan karena jahat, semua sunnah Nabi hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua sunnah Nabi hasanah. Tapi khusus untuk yang ini haram diikuti karena tidak boleh untuk orang Islam, hanya boleh untuk Nabi saja. Apa itu? Menikah dalam satu masa lebih dari 4 istri. Kita hanya boleh 4. Hanya boleh 4 aja kita. Lebih dari 4 nggak boleh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut nggak mampu adil, 1. Nabi sekali pakai 9. Walaupun Khadijah radhiyallahu anha istri pertama Nabi tidak pernah dimadu, tapi setelah istri pertama wafat Nabi nikah 9 perempuan sekaligus. Siti Aisyah yang pertama itu setelah Khadijah wafat ya, Saudah binti Zam'ah, Siti Aisyah, Umi Salamah, Zainab binti Jahsh, terus Sophia seorang Yahudi, suaminya mati terbunuh dalam perang, masuk Islam dan dinikahi Nabi. Sophia. Kemudian Zainab, Umi Salamah, ya. Itu aja udah lebih 5 lah. Ada lagi yang menyerahkan diri, dihadiahkan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria punya anak namanya Ibrahim. Ya, itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, kita nggak boleh lebih dari 4. Inilah sunnah Nabi yang haram diikuti. Yang kedua, sunnah Nabi yang haram diikuti, menikah tanpa wali. Nabi boleh nikah tanpa wali, Allah walinya, malaikat saksinya. Kita nggak boleh nikah tanpa wali. Ya, la nikaha illa liwaliha. Ibnu Majah hadisnya. Tidak sah nikah kalau nggak pakai wali. Kalau walinya nggak ada, satu pun nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakeknya saudara kandungnya nggak ada, saudara kandungnya pamannya nggak ada, pamannya anak pamannya nggak ada, semua. Sultan waliun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah harus Kementerian Agama, itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Makanya di Indonesia ada Kementerian Agama sebagai pengganti 7 kata yang dibuang. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dibuang. Kompensasinya, karena orang Islam nggak bisa berdiri tanpa negara, dibuatlah Kementerian Agama. Itu nggak boleh dihapus. Kemarin waktu Pak Jokowi menang, Eva Sundari mengatakan di koran-koran, saya baca, kalau Pak Jokowi ini sudah menang, maka nanti penyusunan kabinet, Menteri Agama dibuang. Mau diganti Menteri Wakaf, Haji, mana bisa. Menteri Agama di Indonesia wajib untuk menutupi 7 kata yang dibuang itu. Sebab orang Islam mesti diurus negara. Bagi wanita yang nggak punya wali, kemana dia kawin?
kepada negara. Negaranya ditunjuk Kementerian Agama. Nggak boleh kan? Kepada negara. Terus datangnya ke Departemen Peternakan. Oh, mana bisa? Ini makanya kepala kantor agama itu nggak boleh perempuan. Kepala kantor urusan agama, kecamatan, Kementerian Agama kota, Kementerian Agama Kanwil ke provinsi, Menteri Agama itu nggak boleh perempuan. Walaupun banyak di IAIN itu, di Universitas Islam Negeri, perempuan yang golongan 4E, 4D. Kenapa nggak boleh perempuan? Karena merangkap wali hakim. Kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim. Nah, itu diatur oleh negara. Mudah-mudahan bisa manfaatkan ceramah kita ini ya. Jangan keluar dari mulut kita menghina sunnah Nabi. Kenapa harus pakai jubah serban? Karena aku cinta sama Nabi. Lah kalau cinta rupanya harus niru-niru. Orang cinta sama artisnya pakai jabrek, dia pakai jabrek. Namanya cinta. Artisnya pakai baju bolong di tengah gini, bolong di sini. Dia pun ikut pula bolong di tengah. Artis itu mulus, dia berkurap. Tetap aja dia ikut karena dia cinta kepada artis itu. Namanya bahasa Inggrisnya groupie. She is my groupie, he is my groupie. Dia adalah orang yang kucintai lahir batin. Sehingga kalau ada orang saking cintanya, orang itu pakai baju hitam, dia pakai baju hitam. Orang itu bunuh diri, dia bunuh diri. Kalau kita tidak boleh ada groupie, there is no other groupies except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada orang yang paling dicintai kecuali Nabi Muhammad. Bahkan lebih cinta pada Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Dan itu dijamin masuk surga bersama Nabi. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di surga nanti di hari kiamat kalau dia orang soleh. Kalau dia orang jahat, ya kamu akan bersama dia di neraka. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau Nabi Muhammad itu pakai baju putih, kita pakai baju putih. Zaman Rasulullah semua pakai jubah. Zaman Rasulullah tuh ada orang yang cuma pakai celana jojon aja, pakai sarung aja, nggak pakai baju. Budak-budak itu namanya Sayyidina Bilal dan lain-lain. Ada yang pakai bajunya dua, celana sama baju. Dua potong. Abu Lahab pakai yang 2 potong itu. Dia ambil baju Parsi, dia nggak suka pakai baju jubah, nggak suka Abu Lahab. Abu Jahal, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Sering loh, Abu Jahal juga pakai jubah. Salah, Abu Jahal nggak pakai jubah, dia pakai baju Persia, pakai baju Iran. Zaman Nabi itu sudah ada yang 2 baju, celana sama baju sudah ada. Tapi Rasulullah, itulah dia. Ahabbus siyab inda Rasulillah SAW al-qamis. Beberapa pilihan baju di zaman Rasul, Rasul memilih jubah. Itu yang paling Rasul cinta. Dan Rasul mengharamkan pakai baju jubah atau baju apa saja, model 2 kah, model 2 potong kah, atau celana saja kah, yuwari sawatikum, sekedar nutup aurat. Haram, terbuat dari sutra. Itu kan berarti sunnah. Pakai jubah sunnah, haram kalau dari sutra. Pakai baju 2 begini sunnah, sahabat-sahabat buat, tapi haram kalau dari sutra. Celana saja, celana jojon saja sahabat buat. Seperti apa? Seperti Sayyidina Bilal yang miskin-miskin, celana saja. Kita mau pakai celana saja, nggak usah pakai baju. Sholat sah, tapi itu tidak boleh juga dari sutra. Jadi ada aturan. Rasulullah datang ke dunia bukan membawa adat istiadat. Tutup mulut kita ini. Jangan lancang mengatakan kalau Rasulullah lahir di Amerika pasti Rasulullah pakai celana jin. Gila. Orang pakai celana jin kan baru-baru ini aja. Zaman dulu mana ada celana jin? Kok ngomongnya sampai begitu sih? Ada dulu di Medan sama juga persis sama yang ngomong di Jawa ini. Tapi saya datangi. Ceramah di radio dia, di Binjai. 21 km dari Medan. Rasulullah itu pakai jubah serban kan karena kebetulan orang Arab. Kalau Rasulullah lahir di Papua, dia pakai koteka. Ini ceramah dia nih. Kalau Rasulullah lahir di Jawa, dia pakai belangkon. Karena kebetulan dia lahir di Arab, dia pakai baju jubah. Macam jubah baju Arab aja. Nabi Yusuf orang Mesir pakai jubah. Nabi Isa pakai jubah.
orang Palestina. Orang Cina pakai jubah. Lihat film kungfu tuh Cina-Cina itu pakai jubah. Kok jubah dibilang baju Arab? Di zaman Rasul itu banyak macam-macam baju, tapi Nabi yang paling suka adalah baju jubah. Itu kesukaan Rasul. Yang mengatakan kalau kebetulan Rasulullah itu karena kebetulan lahir di Arab, maka dia pakai jubah. Kalau Rasul lahir di Papua, dia pakai koteka. Kalau Rasulullah lahir di Jepang, dia pakai baju Jepang. Kalau Rasulullah karena kebetulan, ini bisa murtad dari Islam nih. Karena tidak ada dalam Islam yang kebetulan. Semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada takdir namanya, itu rukun iman yang ke-6. Saya tanya sekarang, apakah Rasulullah turun di Mekah itu kebetulan? Hah? Tidak, takdir Allah. Paham? Apakah saya lahir di Medan itu, di Riau itu, ibu saya orang Cina itu kebetulan? Itu takdir Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya. Jangan pernah keluar dari mulut kita bilang kalau kebetulan, karena kebetulan Rasulullah. Kayak nggak ngaji tauhid aja. Tidak ada yang kebetulan, semua ini dalam takdir Allah. Kita yang hadir subuh ini tidak kebetulan. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Hari ini ada pengajian yang dibahas ini, ceramahnya tergusurkan lain, yang mendengar bapak-bapak ibu-ibu. Itu bukan kebetulan. Astagfirullahaladzim. Membacanya pun saya gerem. Ulama pula katanya. Ulama kok kebetulan. Paham? Al-Quran bahasa Arab, nggak kebetulan tuh. Memang Allah tetapkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Enggak kebetulan. Demikian saja ceramah ini. Berhati-hatilah di akhir zaman. Jaga mulut kita dari menghina sunnah Rasul. Apakah sunnah Rasul itu yang mubah, apalagi yang sunat, apalagi yang wajib. Dengan demikian, kalau kita nggak buat karena hukumnya sunat, kita tidak berdosa. Tapi menghina sunnah Rasul, padahal kita tahu itu perbuatan Rasul, itu bisa jatuh murtad karena menghina Rasulnya itu. Nggak mengamalkan sunnah Rasul yang sunat tidak berdosa. Tapi menghina sunnah Rasul. Rasulullah berjenggot, kita tahu hadisnya sahih-sahih.